bicara tentang RUPS PT, bahwa RUPS ini adalah kita kenal saat ini adalah bagian daripada organ PT. Salah satu organ PT adalah RUPS, selain direksi dan dewan komisaris. RUPS sebagai organ suatu PT bersama direksi dewan komisaris memiliki level yang sederajat, setingkat, tidak ada yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dulu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, RUPS berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan direksi dan dewan komisaris. Posisinya lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, RUPS ini adalah boleh dikatakan di dalam PT adalah menjadi pintu gerbang dengan segala perubahan-perubahan PT yang terjadi. Ketika PT itu mengadakan perubahan, ya, ketika PT itu mengadakan perubahan, maka mekanismenya harus melalui pintu gerbang yang disebut dengan RUPS itu terlebih dahulu. Sehingga apapun perubahan-perubahan yang terjadi di dalam PT yang sudah berbadan hukum harus melalui mekanisme yang disebut dengan RUPS. Kenapa kita katakan berbadan hukum? Karena RUPS ini diadakan disebabkan karena PT itu sudah berbadan hukum, sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu bagaimana ketika PT itu belum berbadan hukum lalu mengadakan perubahan? Maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT bahwa PT itu ketika didirikan mendapatkan batas waktu tenggat waktu adalah 60 hari harus sudah diajukan pengesahannya kepada menteri agar berbadan hukum. Lalu ketika PT itu didirikan tiba-tiba datang ke kantor kita notaris 7 hari setelah pendirian itu, kebetulan notaris belum mengakses, belum memohonkan pengesahan daripada PT tersebut, maka terhadap perubahan ini Bapak Ibu sekalian sifatnya adalah pribadi. Kenapa pribadi? Karena PT itu belum berbadan hukum. 7 hari sebelum setelah PT itu didirikan sudah ditandatangani di hadapan notaris, sudah dikeluarkan salinannya, tetapi belum dimohonkan pada menteri untuk proses pengesahannya, maka PT itu masih berstatus belum berbadan hukum. Kalau perubahan itu terjadi sebelum 60 hari, batas tenggat waktu maksimal, maka akta yang dibuat oleh pihak PT itu ketika terjadi perubahan yang belum disahkan tadi adalah akta perubahan perseroan terbatas PT, misalnya PT ABC. Itulah perbedaan dalam mekanisme RUPS ini dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika PT itu diubah sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka akta yang dibuat itu adalah akta perubahan perseroan terbatas PT. Dan direktur dan atau komisaris yang ada di PT tersebut selama PT itu belum disahkan oleh menteri, jika melakukan perbuatan hukum maka dia bertindak atas nama pribadi. Jika ada hal-hal yang merugikan perusahaan berkenaan dengan PT tersebut, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab perusahaan atau PT. Tadi dikatakan bahwa RUPS ini adalah pintu gerbang dalam suatu perubahan suatu PT. Maka ibaratnya dalam suatu perubahan misalnya RUPS ini kuncinya harus dilalui dulu, harus dilewati dulu sebelum memasuki unit-unit perumahan, blok-blok yang ada di perumahan tersebut. Contoh menghadapi blok A, B, C dan seterusnya, maka siapapun yang ingin mengubah PT itu harus melalui mekanisme yang disebut dengan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS sebagai salah satu organ PT di dalam ketentuannya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 tahun 2007, ada yang disebut dengan RUPS tahunan, ada yang disebut dengan RUPS luar biasa. RUPS tahunan dilakukan adalah rutin setiap tahun diadakan dengan ketentuan. Menurut Undang-Undang PT, jika tahun bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember misalnya, ya, taruhlah 31 Desember 2023, maka paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir itu
PT harus melakukan rapat umum pemegang saham tahunan, yaitu pada tanggal maksimal paling lambat 30 Juni tahun 2024. Rutin tiap tahun. Apa yang dibicarakan dalam RUPS tahunan? Di antaranya yaitu membahas tentang evaluasi terhadap kinerja dari PT tersebut, laporan apakah PT tersebut mengalami keuntungan, apakah PT tersebut mengalami perlunya evaluasi untuk melakukan ekspansi, menambah PT tersebut atau membuka cabang daripada PT tersebut di berbagai daerah, setidaknya di dalam satu provinsi atau di wilayah seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang dikatakan bahwa RUPS ini adalah kunci dalam segala perubahan PT. Cakupannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus diingat dalam RUPS PT tersebut adalah bahwa dalam RUPS itu yang terpenting yang harus diketahui Bapak Ibu sekalian, diadakan harus oleh PT yang sudah berbadan hukum atau artinya yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait legalitas dari PT tersebut. Nah, inilah ketentuan Bapak Ibu sekalian